Halo teman-teman, di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat website sederhana menggunakan Vue.js. Sebelumnya, video ini merupakan bagian dari tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis website. Oke, sebelumnya apa itu Vue.js? Vue.js adalah salah satu framework front-end dari JavaScript yang biasanya digunakan untuk membuat suatu website. Lalu kalau kita lihat kelebihan dari Vue.js sendiri, yaitu mudah digunakan karena memiliki sintaks yang sederhana dan intuitif. Jadi Vue.js ini sangat uh, cocok dan mudah dipahami untuk pemula. Oke, selanjutnya saya akan langsung aja mempraktekkan buat instalasi Vue.js di lokal. Jadi di website Vue.js ini ada beberapa menu. Untuk panduan instalasinya kita bisa langsung masuk ke menu install. Nah, di sini ada dua cara untuk menginstal Vue.js ini di laptop atau di lokal komputer. Yang pertama bisa menggunakan npm atau Node Package Manager, dan yang kedua bisa menggunakan CDN. Perbedaannya ketika menggunakan npm, kita harus terlebih dahulu menginstal Node.js di laptop dengan minimal versi 16 atau yang terbaru. Lalu dengan npm juga kita tidak perlu mengatur struktur folder maupun penamaan file dari Vue.js-nya itu sendiri, karena secara otomatis akan digeneratkan langsung oleh si npm tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi kita hanya cukup mengetikkan komen ini saja di terminal npm create vue add latest. Latest ini adalah versi dari Vue.js-nya, dan ini bisa diganti dengan versi lain dari Vue.js-nya, karena untuk saat ini Vue.js sendiri sudah sampai ke versi 3. Nah, setelah mengetikkan komen ini di terminal, nanti akan muncul beberapa inputan yang bisa kita isi seperti project name. Ini bisa diisi nama project yang akan dibuat. Lalu ada add TypeScript. Ini pilihan untuk apakah akan menggunakan TypeScript di project tersebut atau tidak. Lalu ada juga add JSX support, ada juga add Vue for single page application development, dan masih banyak juga inputan-inputan di bawahnya yang bisa kita isi. Lalu setelah itu, setelah kita isi semua, otomatis akan dibuatkan satu project folder yang sudah terdapat project Vue.js di dalamnya. Nama folder tadi akan sesuai dengan nama project yang kita inputkan di awal. Setelah itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa langsung masuk ke directory project tersebut, lalu melakukan command npm install ini untuk menginstal package-package yang diperlukan oleh si Vue.js ini. Dan setelah semuanya terinstall, kita bisa langsung menjalankannya dengan npm run dev. Itu cara instalasi yang pertama. Dan setelah kita selesai membuat aplikasi tersebut, kita bisa build
project Vue.js kita dengan komen npm run build, dan setelah di build artinya website kita atau project Vue.js kita udah siap dinaikkan ke production. Oke, selanjutnya cara kedua bisa menggunakan CDN. Bedanya menggunakan CDN dan menggunakan npm. Ketika kita menginstal Vue.js menggunakan CDN, kita tidak perlu menginstal Node.js terlebih dahulu, karena kita bisa langsung memanggil file Vue.js tersebut di TypeScript di file HTML kita gitu. Contohnya seperti potongan kode di bawah ini. Di sini kita cukup memanggil file Vue.js di TypeScript, lalu kita mendefinisikan tag HTML-nya, dan selanjutnya kita tinggal membuat starter point atau pemanggilan fungsi dari Vue.js-nya itu sendiri. Oke, itu adalah dua cara untuk menginstal Vue.js di laptop kita. Di video ini saya akan menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan npm untuk menginstal Vue.js. Sebelumnya saya sudah menginstal Node.js di laptop saya, dan sudah ada npm juga, jadi saya bisa langsung mengetikkan komen untuk instalasi Vue.js-nya. Oke, kita tinggal isi project name-nya, lalu isi juga inputan yang lain. Oke, kalau sudah, di terminal saya akan pindah ke directory tugas 2 sesuai nama project yang saya masukkan, lalu tinggal install library atau package yang dibutuhkan. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa langsung menjalankan project atau website Vue.js kita menggunakan command npm run dev. Sudah running dan bisa dibuka di alamat localhost dengan port 5173. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita selesai menginstal Vue.js. Selanjutnya saya akan mengubah tampilan ini menjadi tampilan sesuai dengan tugas 2. Saya stop dulu. Oke, sebelum saya lanjut, jadi ini adalah folder atau struktur project yang sudah di-generate secara otomatis oleh ketika kita menjalankan npm create view tadi di awal. Di sini ada node module berisi library-library yang dibutuhkan oleh Vue.js, lalu ada folder public, ada juga folder src yang mana di dalamnya berisi file maupun folder-folder pendukung untuk Vue.js ini. Lalu ada file-file pendukung lain juga seperti package.json untuk mendefinisikan project ini, lalu ada file
.config.js juga, ini untuk pengaturan file-nya. Oke, langsung saja saya akan mengubah tampilan dari tampilan default yang bawaan dari Vue.js ini. Bisa dihapus dulu. Di sini saya mengubah file app.vue. Jadi file ini adalah file yang pertama kali dijalankan oleh Vue.js ini ketika kita mengakses website kita. Ini sudah kosong. Lalu di aset ini ada file CSS untuk mengatur tampilan dari Vue.js-nya. Di sini akan saya hapus semua. Sudah berubah. Kelebihan menggunakan npm ketika kita mengembangkan websitenya atau melakukan perubahan di file Vue.js ini, maka secara otomatis tampilan di websitenya akan langsung berubah. Jadi kita tidak perlu melakukan reload secara manual, karena udah akan otomatis di reload sama si npm itu tersebut dengan bantuan Vite ini. Oke, tampilan website sudah berubah. Setelah itu saya akan mencoba build website Vue.js ini menggunakan komen atau perintah npm run build. Oke, proses build sudah selesai. Nantinya akan muncul folder baru di sini, folder gis. Folder di sini adalah berisi file hasil build dari Vue.js itu sendiri. Jadi yang sebelumnya kita ngoding di file app Vue ini, nanti akan setelah di build akan terbentuk file index.html dengan file JS yang sudah terinjek atau sudah ada Vue.js di dalamnya, termasuk juga dengan file CSS. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai pembuatan website menggunakan Vue.js ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.